Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Gista Nurintan dengan NIM 3311201044 dari Angkatan 2020 Farmasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yaitu dengan judul penetapan kadar gentamisin sulfat dalam sediaan krim dengan kromatografi lapis tipis densitometri. Gentamisin sulfat adalah garam sulfat atau campuran dari antibiotik yang dihasilkan oleh pembiakan Micromonospora purpurea, potensi setara dengan tidak kurang dari 590 mikrogram per miligram gentamisin, dihitung terhadap zat kering. Dengan rumus molekulnya yaitu C21H43N5O7. Pemberian serbuknya itu berwarna putih sampai kuning-kuningan dengan kelarutan larut dalam air, tidak larut dalam etanol, aseton, kloroform, eter, dan benzen. Gentamisin termasuk salah satu antibiotika aminoglikosida alami yang diisolasi oleh Winston dari Micromonospora purpurea yang melalui proses fermentasi. Senyawa yang terdiri dari dua atau lebih gugus gula amino dan terikat secara glikosidik pada inti heksosa atau aminoskritol ini digunakan pertama kali untuk pemakaian topikal dan sampai sekarang masih digunakan secara luas baik dalam bentuk tunggal maupun kombinasi dengan bahan obat lain. Dibandingkan neomisin dan kanamisin, penggunaan gentamisin secara klinis paling luas sebagai antibiotika pilihan terutama untuk terapi gram negatif. Krim gentamisin sulfat mengandung gentamisin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 135% dari jumlah yang tertera pada etiket. Selanjutnya metode yang digunakan itu yaitu metode KLT densitometri. Salah satu metode yang dikembangkan untuk pemisahan dan identifikasi komponen dalam sediaan obat serta mengukur kadar analit dalam sampel berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang ada di dalam noda KLT. Implementasi metode ini untuk penetapan kadar gentamisin pernah dilaporkan oleh Hubika et al. Metode ini memiliki ketelitian dan kepekaan yang baik sehingga dapat digunakan untuk sampel dalam jumlah nanogram. Penelitian ini akan mengembangkan metode analisis gentamisin dengan KLT yang dapat dilakukan secara cepat dan sederhana menggunakan tunggal untuk menunjang analisis preklinik atau uji bahan baku sebagai persyaratan penjamin mutu obat. Validasi metode pada penelitian ini mengukur parameter selektivitas, linearitas, limit deteksi, limit kuantitasi, akurasi, dan presisi. Analisis gentamisin dalam sediaan injeksi secara kuantitatif dilakukan dengan metode KLT densitometri menggunakan larutan pengembang KH24PO2 10%. Selanjutnya, baku pembanding ini dari gentamisin sulfat menurut BPFI dilakukan pengeringan dalam hampa udara dengan tekanan tidak lebih dari 5 mm air raksa pada suhu 110 derajat selama 3 jam sebelum digunakan. Segera gunakan zat yang telah kering secara cepat pada udara kering. Simpan dalam wadah tertutup rapat pelindung cahaya di tempat sejuk. Untuk identifikasinya yaitu kutuk sejumlah krim setara dengan lebih kurang 5 mg gentamisin dengan campuran 200 ml kloroform dan 5 ml air. Biarkan memisah, saring lapisan air, lalu filter memenuhi uji identifikasi dalam injeksi gentamisin sulfat. Di sini menurut farmakopenya itu isi minimumnya memenuhi syarat untuk penetapan potensinya yang dilakukan seperti tertera pada penetapan kadar dalam sel gentamisin sulfat. Untuk wadah dan penyimpanannya itu dalam tube yang dapat ditekan atau dalam wadah tertutup rapat, hindarkan dari panas terlebih. Lalu untuk analisis kualitatifnya yaitu kemurnian gentamisin sulfat dianalisis dengan FTIR dan profil spektra dievaluasi berdasarkan data dalam Certificate of Analysis dan pustaka yaitu kromatografi lapis tipis dilakukan dengan cara larutan zat ditotalkan pada pelat KLT yaitu dengan ukuran 20 kali 10 sebanyak 6 ml dengan jarak antar totalan 1,5 cm dielusi dengan larutan KH2PO4 20% dicelupkan secara cepat ke dalam larutan ninhidrin lalu dipanaskan 100 derajat Celcius selama 5 hingga 10 menit dalam oven.
Warna noda diamati, lalu nilai RF-nya diukur dan dihitung. Larutan zat dalam air ditambah 3 tetes larutan BaC12. Eh, Warna endapan yang terbentuk diamati, lalu larutan zat dalam air ditambah 3 tetes larutan CaCl2. Bentuk endapan dan kristalnya lalu diamati. Selanjutnya, untuk penentuan kadar gentamisin dalam sediaan topikal yaitu dari masing-masing filtrat yang diperoleh ditotalkan 6 ml pada pelat silika gel GF254 dengan jarak antar totalan 1,5 cm. Sebagai pembanding digunakan larutan baku gentamisin dengan konsentrasi yang merupakan luas noda proporsional. Setelah dielusi, luas noda diukur dengan densitometer pada panjang gelombang maksimum. Luas noda sampel yang didapat dibandingkan dengan luas noda baku atau dimasukkan dalam persamaan garis regresi untuk menghitung kadar sampel, selanjutnya ditentukan akurasinya. Baik, dari saya mungkin sudah dicukupkan. Mohon maaf atas kesalahannya atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.